Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati dengan NIM 1930901177. Baiklah, tujuan video ini yakni untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Muhammad Uyun, MSI. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar psikologi pendidikan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan, maka perubahan-perubahan pesat terjadi pula pada bidang pendidikan. Kurikulum sering didengar dan sering direvisi. Tujuan pendidikan sering mengalami perubahan perumusan. Metode mengajar mengalami perubahan. Sumber serta fasilitas belajar sering mengalami penambahan. Hal itu tidak lain dalam usaha meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Dalam psikologi, kepatuhan yang datang dari luar merupakan isyarat adanya konflik antara otoritarianisme dan demokratis. Dalam pendidikan, kepatuhan memang perlu, tetapi kepatuhan itu sendiri hendaknya tidak sepihak. Semua orang yang terlibat di dalam proses pendidikan perlu mengarahkan perhatian kepada sifat dan hakikat peserta didik, sehingga pelayanan pengajaran membuahkan pribadi-pribadi yang berkembang secara wajar dan efektif. Dalam hal ini, penerapan psikologi, terutama psikologi belajar, memerlukan pemikiran yang mendalam, agar pelayanan atau perilaku terhadap siswa atau peserta didik sesuai dengan sifat dan hakikat peserta didik. Kemudian, dasar-dasar penanganan kasus kesulitan belajar. Menurut UUD 1969, ada 3 persyaratan yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan dan pengutaraan diagnosis. Ciri-ciri atau kondisi fungsi klien pada saat pemeriksaan harus dievaluasi dan dideskripsikan. Kemungkinan faktor penyebab atau etiologi harus ditemukan dan prognosis harus dibuat dan pendekatan perlu harus disarankan. Sistematika laporan diagnosis kasus. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam diagnosis satu kasus murid sekolah, diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai garis besar laporan. Meski bentuk atau gaya laporan dapat bermacam-macam. Berikut disajikan garis besar salah satu bentuk laporan yang banyak digunakan dalam studi kasus program profesi. Ada 3 bagian yang penting. Pertama, informasi tentang subjek bermasalah, gambaran kepribadian, dan berbagai latar belakangnya, baik yang terungkap dengan pengamatan, wawancara, maupun yang diperoleh dari pengukuran. Kedua, uraian psikodinamika permasalahan. Ketiga, kesimpulan dan saran. Dengan menjabarkan keempat bagian tersebut, dapat disusun sistematika laporan sebagai berikut. Pertama, identitas pribadi yang terdiri dari nama subjek, umur, jenis kelamin, kelas, agama, kedudukan dalam keluarga, nama ayah dan ibu, pekerjaan mereka, agama mereka, banyaknya saudara, usia mereka, alamat, dan sebagainya. Kedua, perumusan masalah. Berisi ringkasan masalah dan alasan dilakukannya pemeriksaan ini atau dirumuskan sebagai tujuan pemeriksaan. Perilaku-perilaku siswa yang dipermasalahkan atau perilaku diubah hendaknya ditulis dalam bentuk daftar pernyataan perilaku konkret, yaitu yang dapat diamati atau dapat diukur. Rumusan perilaku-perilaku ini biasa didapat dari referensi guru, guru BP, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Rumusan ini bertujuan sangat penting karena semua yang kita lakukan diarahkan untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya, kesimpulan dan saran hendaknya tidak menyimpang dari tujuan. Ketiga, informasi latar belakang berupa informasi yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan observasi. Keempat, informasi diagnostik
baik yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, pengetesan, dan catatan yang dimiliki sekolah, termasuk nilai-nilai raport, perilaku yang tercatat, sampel hasil karya tulis, tes informal, catatan perlakuan-perlakuan yang pernah dilaksanakan untuk menyelenggarakan masalah yang sama maupun masalah-masalah yang lain. 5. Gambaran kepribadian yang menggambarkan berbagai aspek kepribadian dan kebutuhan siswa. Dalam analisis ini termasuk gambaran masalah fisik, motorik, kognitif, perspektif, ego, sosial, emosional, dan afektif motivasional. 5. Gambaran kepribadian yang menggambarkan berbagai aspek kepribadian dan kebutuhan siswa. Dalam analisis ini termasuk gambaran masalah fisik, motorik, kognitif, perspektif, ego, sosial, emosional, dan afektif motivasional. Deskripsi hendaknya menggambarkan kekuatan, kelemahan, dan kesempatan maupun sumber daya yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam pemecahan masalah. 6. Psikodinamika yang menggambarkan asal masalah dalam bentuk pembahasan kemungkinan-kemungkinan hubungan dinamika antara faktor sehingga dapat dihipotesiskan. 7. Saran-saran bila alur berpikir pemikiran benar, tidak ada saran yang berkaitan dengan garis besar dugaan penyebab permasalahan. Saran-saran dalam studi kasus psikologi sekolah berupa tindakan nyata, sedapat mungkin konkret. 8. Follow up yang dapat berupa pengamatan terhadap perubahan perilaku, terdapat reaksi orang tua maupun lingkungan terhadap perbaikan pelaksanaan tugas-tugas sekolah, perubahan dalam skor tes baku, sosiometri, dan sebagainya. Nah, adapun karakteristik siswa dengan kesulitan belajar. Siswa yang seperti apa yang dapat digolongkan dalam kategori dengan kesulitan belajar? Nah, siswa-siswa yang seperti apa yang dapat digolongkan dalam kategori siswa dengan kesulitan belajar? Berikut ini saran Slate berupa daftar 7 karakter yang ditemui pada anak yang berkesulitan belajar, bukan kesulitan belajar khusus. Pertama, mempunyai sejarah kegagalan akademik berulang kali. Pola kegagalan dalam mencapai prestasi belajar ini yang terjadi berulang-ulang, tampaknya memantapkan harapan untuk gagal, sehingga melemahkan usaha. Kedua, hambatan fisik tubuh maupun lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Adanya kelainan fisik, misalnya penglihatan yang kurang jelas atau pendengaran yang terganggu, berkembang menjadi kesulitan belajar yang jauh di luar jangkauan kesulitan fisik asal mulanya. Keempat, kecemasan yang samar-samar, mirip kecemasan yang mengambang, kegagalan yang berulang kali yang mengembangkan harapan akan gagal dalam bidang akademik, dapat menular ke bidang-bidang pengalaman lain. Jika adanya antisipasi terhadap kegagalan yang segera datang, yang tidak pasti dalam hal apa, menimbulkan kegelisahan, ketidaknyamanan, dan semacam keinginan mengundurkan diri, misalnya dalam bentuk melamun atau tidak memperhatikan. Kelima, perilaku yang berubah-ubah, dalam arti tidak konsisten dan tidak dapat diduga. Rapot hasil belajar anak-anak dan kesulitan belajar cenderung tidak konstan, tidak jarang perbedaan angka-angkanya dengan angka-angka anak lain seusianya, sedemikian mencolok. 6. Penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Kesulitan belajar dapat timbul karena pemberian. 6. Penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Kesulitan belajar dapat timbul karena pemberian label kepada seorang anak berdasarkan informasi yang kurang lengkap. Misalnya, tanpa data lengkap seorang anak digolongkan mentality retard, tetapi terlihat ada beberapa perilaku akademik yang tidak tingginya mutu, yang tidak sesuai dengan anak yang mental retard. 7. Pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Terdapat anak-anak
anak yang tipe mutu, penguasa, dan urutan pengalaman belajarnya tidak mendukung proses belajar. Kadang-kadang kesalahan tidak terletak pada sistem pendidikan itu sendiri, tetapi pada ketidakcocokan antara kebutuhan anak dengan kegiatan-kegiatan dalam kelas. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.